kembali lagi bersama kita di channel YouTube Kohati Kutai Kartanegara. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya di-subscribe. Di-subscribe channel kita supaya kita bisa berkembang lagi dan makin banyak konten-konten yang akan kita. Oke, kita di sini akan membahas tentang 10 pertanyaan yang sering HM Iwan tanyakan terhadap HM Iwati. Dan sebelumnya kami sudah share pertanyaan di story Instagram Kohati Kukar. Oke, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di Instagram kita, tapi kita hanya memilih 10 pertanyaan aja ya. Jadi 10 pertanyaan itu yang dari kalian, terima kasih karena sudah bertanya. Nah, kami akan memilih yang pertanyaan yang paling menarik gitu, yang akan kami bahas di sini. Pertanyaan yang sudah masuk dari kalian itu yang pertama, kenapa kalian nggak suka kami suruh bikin kopi? Padahal sama halnya kalian minta tolong sama kami gitu. Kira-kira apa nih Yun? Jawabannya dari yang bertanya ini. Oke, ya ampun pertanyaannya cukup menarik ya. Memang sering banget sih saya dapat pertanyaan kayak gitu juga. Mungkin ada yang itu juga dapat kayak gitu ya. Kalau mungkin secara pengalaman kita juga udah melalui itu ya. Kalau pandangan saya pribadi sih, kita juga harus melihat konteksnya seperti apa. Bukan berarti kami nggak mau bikin kopi. Yang pertama bukan berarti kami nggak mau bikin kopi, karena yang pertama kita juga harus lihat konteksnya. Nggak mungkin dong di saat rapat kita harus memaksakan diri untuk bikin kopi, gitu. Kemudian mungkin ada juga yang berpikiran bahwa kami pergi ke sekret itu nggak untuk disuruh bikin kopi atau beli gorengan gitu. Nah, sehingga ada yang berpikir kenapa nggak dikasih kajian aja gitu kan. Nah, atau mungkin oke, setelah kami bikinkan kopi, setelah ini kasih dong kami kajian, misalkan kayak gitu, diskusi atau segala macam. Terima kasih Yunda ya sudah menjawab. Tapi gini Yunda, muncul lagi pertanyaan baru. Misalnya kita nih sudah dikasih kajian gitu, masa sih nggak mau bikin kopi atau beli gorengan gitu, padahal sebentar aja, padahal kita lagi kajian kayak gitu, sudah kajian, maksudnya kajian itu sudah berlangsung seperti itu. Gimana itu Yunda? Nah betul juga, kenapa nggak dari sebelum kajian dipersiapkan memang untuk bikin kopi atau beli gorengan? Karena saya nilai kalau pas kajian nih, lagi proses kajian disuruh bikin kopi atau beli gorengan, kan kasihan nih menghambat proses transfer ilmu tadi ya, sehingga terpotong sehingga Mati nggak paham pas kajian. Saya pikir sebaiknya mungkin ketika mau kajian dipersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan yang kedua dari Instagram yang kalian sudah bertanya di Instagram kita, kenapa sih Dek jarang ke cabang? Tuh pertanyaan dari mereka. Oke, kenapa sih jarang ke cabang ya? Saya pikir ini kalau kita ngomongin soal Hemiwati ya tentunya beda banget sih ya sama cowok. Yang pertama, cewek itu kan pemalu ya. Jangankan pergi ke cabang, pergi ke warung aja yang ada cowok kerumunan, kita pasti balik ke rumah tuh karena saking malunya. Mungkin salah satu faktor kenapa jarang ke cabang itu ya rasa malu. Kedua mungkin faktor kesibukan, entah itu kuliah, kerja, atau izin orang tua. Dan yang ketiga, mungkin pada saat adik-adik Hemawati ke cabang itu pas nggak ada lagi kanda-kandanya di cabang gitu, nah, atau di sekret. Nah, cuman apa ya, keselip gitu aja. Nah, dan nggak setiap hari kok perasaan saya ada Hemawati ini nggak pernah ke cabang lah gitu, pasti pernah ke cabang. Oke, pertanyaan yang ketiga dari kalian yang sudah IG yang udah ada di IG kita itu, kenapa sih HMI Wati itu malas demo? Nah itu gimana Yunda? Pertanyaan yang seperti itu. Oke, malas demo ya, kenapa? Saya pikir nggak ada ya Hemiwati yang malas demo. Tanda ya, nggak ada Hemiwati yang malas demo. Tapi ini soal kondisi lagi saya pikir gitu. Nah,
lagi-lagi kita dibenturkan dengan kondisi yang pertama mungkin restu orang tua karena kita kan perempuan, kemudian kuliah, kemudian kesibukan yang lainnya seperti kerja gitu kan. Tidak dipungkiri hari ini kita mau nggak mau harus kerja kan, untuk biaya kuliah, mungkin kawan-kawan yang lain juga punya kebutuhan masing-masing kan, seperti itu. Nggak ada perempuan yang malas. Saya pikir semua perempuan juga punya api yang membara untuk menyuarakan aspirasi perempuan, kemudian menyuarakan hak perempuan juga tentunya saat aksi. Nah, iya sih. Kalau saya pribadi memang berpendapat kayak apa ya? Memang restu orang tua itu memang sangat penting gitu Yunda ya, karena dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan itu pasti dari restu orang tua itu sendiri. Karena seandainya tidak direstuin ya bagaimana gitu kan? Terus apa namanya? Selain dari restu orang tua juga, sebenarnya yang nggak ikut demo itu juga karena kehalang berbagai banyak hal itu mungkin akan dengan cara lain seperti mendoakan gitu dari jauh, terus misalnya ikut menyebarkan informasi tentang tentang pengetahuan yang apa sih yang ada di demokan ini apa, seperti itu. Jadi nggak melulu tentang perempuan malas demo kayak gitu. Kenapa sih kalian kayak gitu? Kenapa rata-rata cewek kayak gitu? Mungkin itu salah satu jawaban dari kami yang yang mewakili lah dari banyak sekali perempuan mungkin yang istilahnya malas ya gitu ya, karena pertanyaan tadi malas gitu. Jadi tapi nggak semua perempuan sih seperti itu, karena ya banyaknya sih pasti mereka ikut kayak gitu. Kita lihat aja demo yang kemarin yang di Jakarta, yang di mana-mana, yang ada di provinsi manapun, perempuannya bahkan orasi kayak gitu ya Yunda ya. Kayak gitu. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang keempat dari Instagram. Itu pertanyaannya, belajar apa saja kalian di Kohati dalam konteks perempuan muslimah? Oke, kalau ditanya soal keperempuanan dalam konteks keislaman, saya pikir secara umum bisa dijawab dari materi perempuan dalam perspektif Islam, ya enggak? Iya benar. Nah, terus banyak sih, kayak misalnya kita menutup aurat itu juga masih sudah termasuk menutup aurat dengan benar, terus cara berpakaian, tata krama, terus di sini juga saya tuh dulu sering juga share tentang sejarah perempuan di zaman Nabi gitu. Karena nggak semua ternyata zaman Nabi itu pejuangnya itu laki-laki. Ternyata ada juga perempuan muslimah zaman Nabi yang ikut andil dalam kemajuan Islam, seperti itu Yunda. Contoh aja nih, misalnya saya lihat di IG ya ini ya, karena saya pernah posting gitu. Contohnya kayak Haulah binti Azar, pedang Allah dari kalangan perempuan. Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi, mau menjadi budak orang-orang kafir, di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surga Allah, di mana kehormatan kalian sebagai muslimah. Lebih baik kita mati daripada menjadi budak orang-orang Romawi. Nah, ini dari seruan Haulah. Haulah ini adalah pejuang di zaman Nabi yang waktu itu ditahan Bunda. Ditahan, terus dia itu kayak apa ya? Kayak proklamatornya perempuan zaman dulu. Waktu dulu perempuan itu banyak disekap karena dijadikan tawanan dalam perang. Nah, setelah itu dia tuh pengen ini juga, mereka tuh juga pengen merdeka gitu. Jadi mereka ingin bebas dari penjajahan si bangsa Romawi. Jadi sebenarnya itu sedikit kecil sekali sebenarnya sejarah perempuan yang belum kita tahu sama sekali, karena sejarah-sejarah yang seperti itu memang tidak ada diungkap di umum sebenarnya, karena yang seperti ini tuh hanya sedikit yang diceritakan, yang kita dapat di internet atau di mana seperti itu. Sebenarnya banyak. Saya sudah share, kita sudah share di Instagram atau di grup Hekmiwati, dan itu
banyak juga respon dari HMI Wati Kukar itu, mereka sudah membaca dan subhanallah gitu, kayak wah ginikah ternyata kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sih seperti itu. Pertanyaan yang kelima nih dari kalian yang udah kirim di Instagram kita. Kamu pacaran sama si A kah? Maksudnya gimana nih Yunda? Oh, mungkin gini Yunda. Mungkin pertanyaannya nih, ada yang nanya tentang privasi si HMI Wati. Mungkin seperti itu Yunda. Dekat dengan siapa, pacaran sama siapa. Mungkin sering ada yang nanya gitu. Itu gimana Yunda? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa nanyain kayak gitu? Kan ini privasi ya. Atau mungkin gini, kalau konteksnya dia ketua komisariat, saya pikir wajar sih kalau nanyain soal siapa kamu pacaran sama siapa gitu kan, karena kekhawatiran seorang ketum takut kadernya lepas segala macam pasti ada kan. Dan mungkin maksud dari pertanyaannya itu seperti itu kali ya, mungkin ya ada ketua umum komisariat yang nanya lagi ya kan, ya mungkin itu aja sih tuh kalau dari saya, pikir positif aja kali ya. Iya, mungkin kayak seperti jadi lebih melanggar ke privasi ya jadinya ya. Karena kan yang namanya istilahnya pacaran atau dekat sama seseorang itu kan privasi ya. Jadi kayak, lo kok kepo banget sih gitu jadinya. Kok kepo banget gitu. Jadi untuk apa gitu. Tapi kembali lagi jika tujuannya itu kayak misalnya untuk menjaga, mungkin itu sah-sah aja gitu ya. Tapi tergantung diri yang ditanya masing-masing nih, mau nggak gitu cerita gitu. Ya siapa tahu ada keluhan atau apa kan bisa di sharing sama seniornya tentang percintaannya seperti itu.